Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Masalah tentang takbir. Boleh ma'rifatkan takbir dengan kita membaca Allahul Akbar. Lafaz akbar itu ditambah di bagian depan dengan alif lam. Itu hukumnya boleh. Jadi kita baca Allahul Akbar, yajuz. Hukum tersebut dibolehkan. Akan tetapi kita membaca sebagaimana biasa lebih afdal. Allahu Akbar tanpa alif lam itu lebih afdal. Tapi kalau hukumnya lafaz akbar menggunakan alif lam di awal, yajuz, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Yang kedua, yajuz al-ityan bi sifatin aw sifataini min sifatillahi ta'ala. Fayaqulu Allahur Rahmanur Rahim Akbar, walakinnahu khilaf al-afdal. Boleh juga kita menambah satu sifat Allah atau dua sifat dari sifat-sifat Allah ketika membaca takbiratul ihram. Misalnya Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar, sah, karena Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya Allah Ta'ala. Namun lafaz yang biasa dibaca Allahu Akbar lebih afdal. Tapi kalau mau nambah sifat boleh. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar. Yang ketiga, yajibu 'alal ajiz 'anit takbir bil arabiyyah at-ta'allum. Fa in lam yastati' wa khafa khurujal waqti tarjamaha bilughatihi. Wajib bagi orang yang tidak mampu membaca takbiratul ihram menggunakan bahasa Arab, wajib baginya belajar. Mungkin orang yang gharibul lahad, ya, orang yang baru masuk Islam, untuk melafadzkan Allahu Akbar kesulitan, baginya wajib belajar sehingga bisa melafadzkan dengan baik. Kalaupun tidak mampu, dia sudah berusaha belum mampu dan takut keluar dari waktu sholat, boleh dia menerjemahkannya dengan bahasanya. Ini mu'allaf baru masuk Islam, tapi hukum asalnya harus pakai bahasa Arab. Itu. Dan tuntutan belajar hukumnya wajib at-ta'allum. Yang keempat, qarnu niyati bitakbir, yajibu qarnu niyati bitakbir wa istihdaruha tafsila fi jami'i takbir 'ala al-mu'tamad. Qarnu niyati bitakbir, yajibu qarnu niyati bitakbir wa istihdaruha tafsila. Wajib menggandengkan niat dengan takbir, sebagaimana yang kemarin pernyataan Syekh Khatib Syarbini dalam kitab
Muqnil Muhtaj, yajibu qarnu niyati bitakbir. Wajib menggandengkan niat dengan takbir. Menurut beliau wajibnya dari awal sampai akhir takbir. Jadi niatnya dilanggengkan dari awal takbir sampai selesai takbir. Ini kebanyakan pendapat ulama-ulama terdahulu ya. Ulama-ulama salaf. Mayoritas pendapatnya demikian. Dan itu bukan hal yang mudah. Sulit. Dari awal takbir harus hadir niat terus sampai selesai takbir. Itu hal yang masyaqqah, yang menyulitkan. Nah, makanya ulama mutaakhir mereka mengatakan yang penting sudah hadir niat waktu takbir, tidak perlu harus langgeng. Ada pendapat mutaakhirun membolehkan itu. Itu yang jauh lebih mudah. Di sini dikatakan wajib menggandengkan niat dengan takbir dan menghadirkannya secara terperinci di seluruh takbir. Ini pendapat yang mu'tamad. Sebagaimana disebut fasahih niat qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali wa in tudim hatta balagta akhirah fusta atau husta thawaban kamilan fil akhirah. Yang artinya perbaikilah niat sebelum beramal dan datangkan niat digandengkan dengan awal dari perbuatan. Jika kamu mampu melanggengkan niat tersebut dan sampai pada akhir daripada amalan itu, maka kamu akan meraih pahala yang sempurna. Jadi memang pahalanya lebih besar kalau waktu takbir dilanggengkan dengan niat. Itu pahalanya lebih besar. Akan tetapi sulit. Ya, sulit. Wadzalika ma yusamma bil muqaranati al-haqiqiyah. Ini yang dinamakan dengan muqaranah al-haqiqiyah atau disebut juga al-istihdan al-haqiqi. Jadi melanggengkan itu bukan bahasa kiasan, tapi benar-benar niat itu dilanggengkan dengan takbiratul ihram. Waqtaral mutaakhirun ka Imamil Haramain wal Ghazali wan Nawawi. Namun ulama-ulama mutaakhir, mutaakhir itu berarti di atas abad 4 atau 5 ya. Kalau ulama salaf abad 1 Hijriah, abad 2 Hijriah, abad 3 Hijriah disebut dengan ulama salaf. Di atasnya namanya ulama khalaf. Dari 3, 4, 5. 5 ke atas disebut mutaakhirun. Ulama mutaakhirun, ada satu kitab tulisan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali berjudul Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmu salaf dengan ilmu khalaf, ulama khalaf. Di antaranya yang berpendapat bahwa tidak wajib melanggengkan niat dari awal takbir sampai selesai takbir, tidak wajib. Alasannya sederhana, masyaqqah. Masyaqqah itu artinya menyulitkan. Sedangkan hukum syariat dibangun di atas al-masyaqqah tajnibu taisir. Kesulitan itu dijadikan mubah. Itu asas hukum syariat. Ya. Kayak asas hukum syariat itu dalam al-qawaid al-fiqhiyah ada 5. Jadi semua hukum di dalam agama Islam landasannya 5. Yang pertama disebut dengan al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan tujuan. Dalilnya adalah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung niat. Yang kedua disebut dengan al-masyaqqah tajlibu taisir. Sesuatu yang memberatkan dijadikan mudah. Tentu dengan kaidah
berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Yang ketiga, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab ragu. Dalilnya adalah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan alaihi salam, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan, kerjakan sesuatu yang tidak meragukan. Dan yang keempat, ad-darar izal. Ya, ad-darar izal, bahaya dihilangkan. Itu berlandaskan hadis la darar wa la dirar, yang artinya la tadurra ghairak, la tadurra nafsa wa la tadurra ghairak. Artinya tidak boleh membahayakan dirimu dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jangan kamu membahayakan dirimu dan jangan kamu membahayakan orang lain. Dan yang kelima, al-adah muhakkamah. Adat adalah hukum. Maksudnya adat yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka adat itu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Berdasarkan ucapan dari sahabat, ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'ahul muslimuna husnan fahuwa indallahi husnun. Apa-apa yang orang-orang muslim melihat itu baik, maka dia juga di sisi Allah adalah satu kebaikan. Itu dalil al-adah muhakkamah. Semua hukum fikih kaedahnya kembali ke 5 hal tersebut. Itu. 5 asas tersebut semua. Dan ini berlaku juga di semua madhab, bukan hanya madhab Syafi'i. Nah, kenapa Imam Haramain di sini berpendapat niat tidak wajib harus langgeng dari awal takbir sampai akhir takbir? Karena tadi menyulitkan, al-masyaqqah. Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. Ada yang namanya Abu Ma'ali Al-Juwaini, lahir tahun 419 Hijriah, wafat 478 Hijriah. Beliau menulis kitab fikih Syafi'i yang terkenal berjudul Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kitab berjilid-jilid. Kitab tersebut komentar beliau terhadap kitabnya Mukhtasar Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian murid beliau Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang lahir tahun 450 wafat 505 Hijriah, meringkas kitab tersebut berjudul Al-Basit. Kemudian diringkas lagi oleh Imam Ghazali dengan judul Al-Wasit. Diringkas lagi oleh beliau judulnya Al-Wajiz. Diringkas lagi Al-Khulasa. Kemudian kitab Mukhtasar Al-Muzani disyarahi juga oleh ulama yang wafat tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan tahun lahirnya Imam Ghazali, yaitu Imam Al-Qadi Al-Mawardi, berjudul Al-Hawi. Nah, Imam Juwaini luar biasa. Ada kitab usul fikih beliau terkenal judulnya Al-Waraqat. Dipelajari juga kitab itu, Al-Waraqat. Dan dari kitab induk usul fikih berjudul Al-Burhan. Itu kitab induk usul fikih ada 4. Ini harus dihafal nih. Jadi usul fikih kitab terbaiknya itu 4. Kalau kita kenal di hadis ada Kutubus Sittah. Di usul fikih ada 4 kitab induk. Yang pertama Al-Mustashfa, karya Imam Ghazali. Yang kedua Al-Burhan, karya Imam Al-Juwaini. Yang ketiga Al-Umad, karya Al-Ghadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili.
Yang keempat, Al-Mu'tamad, karya Al-Imam Abul Husain Al-Basri. Ini 4 kitab induk usul fikih. Nanti ulama kelahiran tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Yang terkenal Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengambil saripati dari kitab-kitab usul fikih tersebut, dituangkan dalam kitab berjudul Al-Mahsul. Kalau Al-Mahsul dibaca, ini 4 kitab ini kaidah-kaidahnya masuk dalam kitab. Karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan kitab usul fikih yang paling awal, usul fikih yang paling awal ditulis oleh Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tahun 150 Hijriah lahir, wafat 204 Hijriah. Kitab yang beliau tulis berjudul Ar-Risalah. Itu kitab usul fiqh pertama. Syekh Syihiti dalam kitab Maraqiyus Su'ud mengatakan awwalu man allafa fil kutubi Muhammad ibn Syafi'i al-Mutallibi. Orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih dan dituangkan dalam kitab, dia adalah Muhammad ibn Syafi'i al-Mutallibi, yaitu Al-Imam Syafi'i. Dina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Balagha wa salli fa rahimahullah wa ta'ala wa arda wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa abadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi dharain. Radiyallahu ta'ala ankum. Masailu fi takbir. Yajuz ta'rifu takbir fayaqul Allahu akbar, Allahul akbar, walakinnam khilafun afdal. Masalah tentang takbir. Boleh ma'rifatkan takbir dengan kita membaca Allahul akbar. Lafaz akbar itu ditambah di bagian depan dengan alif lam. Itu hukumnya boleh. Jadi kita baca Allahul akbar, yajuz. Hukum tersebut dibolehkan. Akan tetapi kita membaca sebagaimana biasa lebih afdal. Allahu akbar tanpa alif lam itu lebih afdal. Tapi kalau hukumnya lafaz akbar menggunakan alif lam di awal, yajuz, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Yang kedua, yajuz al-ityan bi sifatin aw sifataini min sifatillahi ta'ala. Fayaqulu Allahur Rahmanur Rahim akbar. Walakinnahu khilaf al-afdal. Boleh juga kita menambah satu sifat Allah atau 2 sifat dari sifat-sifat Allah ketika membaca takbiratul ihram. Misalnya Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim akbar, sah, karena Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya Allah Ta'ala. Namun lafaz yang biasa dibaca Allahu Akbar lebih afdal. Tapi kalau mau nambah sifat boleh. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim akbar. Yang ketiga, yajibu 'alal ajiz 'anit takbir bil arabiyyah at-ta'allum. Fa in lam yastati' wa khafa khuruj al-waqti tarjamaha bil lughatihi. Wajib bagi orang yang tidak mampu membaca takbiratul ihram menggunakan bahasa Arab, wajib baginya belajar. Mungkin orang yang gharibul ahad, ya, orang yang baru masuk Islam, untuk melafadzkan Allahu Akbar kesulitan, baginya wajib belajar sehingga bisa melafadzkan dengan baik. Kalaupun tidak mampu, dia sudah berusaha belum mampu dan takut keluar dari waktu sholat, boleh dia menerjemahkannya dengan bahasanya. Ini mu'allaf baru masuk Islam,
Tapi hukum asalnya harus pakai bahasa Arab. Itu. Dan tuntutan belajar hukumnya wajib at-ta'allum. Yang keempat, gharnu niyati bitakbir, yajibu gharnu niyati bitakbir wa istihdaruha tafsila fi jami'i takbir 'ala al-mu'tamad. Qarnu niyati bitakbir, yajibu qarnu niyati bitakbir wastihdaruha tafsila. Wajib menggandengkan niat dengan takbir. Sebagaimana yang kemarin pernyataan Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Muqnil Muhtaj, yajibu qarnu niyati bitakbir. Wajib menggandengkan niat dengan takbir. Menurut beliau wajibnya dari awal sampai akhir takbir. Jadi niatnya dilanggengkan dari awal takbir sampai selesai takbir. Ini kebanyakan pendapat ulama-ulama terdahulu ya. Ulama-ulama salaf. Mayoritas pendapatnya demikian. Dan itu bukan hal yang mudah. Sulit. Dari awal takbir harus hadir niat terus sampai selesai takbir. Itu hal yang masyaqqah, yang menyulitkan. Nah, makanya ulama mutaakhir mereka mengatakan yang penting sudah hadir niat waktu takbir, tidak perlu harus langgeng. Ada pendapat mutaakhirun membolehkan itu. Itu yang jauh lebih mudah. Di sini dikatakan wajib menggandengkan niat dengan takbir dan menghadirkannya secara terperinci di seluruh takbir. Ini pendapat yang mu'tamad. Sebagaimana disebut fasahih niat qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali wa in tudim hatta balagta akhirah fusta atau husta thawaban kamilan fil akhirah. Yang artinya perbaikilah niat sebelum beramal dan datangkan niat digandengkan dengan awal dari perbuatan. Jika kamu mampu melanggengkan niat tersebut dan sampai pada akhir daripada amalan itu, maka kamu akan meraih pahala yang sempurna. Jadi memang pahalanya lebih besar kalau waktu takbir dilanggengkan dengan niat. Itu pahalanya lebih besar. Akan tetapi sulit. Ya, sulit. Wadzalika ma yusamma bil muqaranati al-haqiqiyah. Ini yang dinamakan dengan muqarana al-haqiqiyah atau disebut juga al-istihdan al-haqiqi. Jadi melanggengkan itu bukan bahasa kiasan, tapi benar-benar niat itu dilanggengkan dengan takbiratul ihram. Waqtaral mutaakhirun ka Imamil Haramain wal Ghazali wan Nawawi. Namun ulama-ulama mutaakhir itu berarti di atas abad 4 atau 5 ya. Kalau ulama salaf abad 1 Hijriah, abad 2 Hijriah, abad 3 Hijriah disebut dengan ulama salaf. Di atasnya namanya ulama khalaf. Dari 3, 4, 5. 5 ke atas disebut mutaakhirun. Ulama mutaakhirun, ada satu kitab tulisan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali berjudul Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmu salaf dengan ilmu khalaf, ulama khalaf. Di antaranya yang berpendapat bahwa tidak wajib melanggengkan niat dari awal takbir sampai selesai takbir, tidak wajib. Alasannya sederhana, masyaqqah. Masyaqqah itu artinya menyulitkan. Menyulitkan. Sedangkan hukum syariat dibangun di atas al-masyaqqah tajnibu taisir. Kesulitan itu dijadikan mubah.
Itu asas hukum syariat. Ya. Kayak asas hukum syariat itu dalam al-qawaid al-fiqhiyah ada 5. Jadi semua hukum di dalam agama Islam landasannya 5. Yang pertama disebut dengan al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan tujuan. Dalilnya adalah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung niat. Yang kedua disebut dengan al-masyaqqah tajlibu taisir. Sesuatu yang memberatkan dijadikan mudah. Tentu dengan kaidah berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Yang ketiga, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab ragu. Dalilnya adalah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan alaihi salam, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan sesuatu yang tidak meragukan. Dan yang keempat, ad-darar rizal. Ya, ad-dararu rizal. Bahaya dihilangkan. Itu berlandaskan hadis la darar wa la dirar, yang artinya la tadurra ghaira, la tadurra nafsa wa la tadurra ghaira. Artinya tidak boleh membahayakan dirimu dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jangan kamu membahayakan dirimu dan jangan kamu membahayakan orang lain. Dan yang kelima, al-adah muhakkamah. Adat adalah hukum. Maksudnya adat yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka adat itu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Berdasarkan ucapan dari sahabat, ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'ahul muslimuna husnan fahuwa indallahi husnun. Apa-apa yang orang-orang muslim melihat itu baik, maka dia juga di sisi Allah adalah satu kebaikan. Itu dalil al-adah muhakkamah. Semua hukum fikih kaedahnya kembali ke 5 hal tersebut. Itu 5 asas tersebut semua. Dan ini berlaku juga di semua madhab, bukan hanya madhab Syafi'i. Nah, kenapa Imam Haramain di sini berpendapat niat tidak wajib harus langgeng dari awal takbir sampai akhir takbir? Karena tadi menyulitkan, al-masyaqqah. Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. Ada yang namanya Abu Ma'ali Al-Juwaini, lahir tahun 419 Hijriah, wafat 478 Hijriah. Beliau menulis kitab fikih Syafi'i yang terkenal berjudul Nihayatul Maqlab fi Dirayatil Madhab. Kitab berjilid-jilid. Kitab tersebut komentar beliau terhadap kitabnya Mukhtasar Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian murid beliau Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang lahir tahun 450 wafat 505 Hijriah, meringkas kitab tersebut berjudul Al-Basit. Kemudian diringkas lagi oleh Imam Ghazali dengan judul Al-Wasit. Diringkas lagi oleh beliau judulnya Al-Wajiz. Diringkas lagi Al-Khulasa. Kemudian kitab Mukhtasar Al-Muzani disyarahi juga oleh ulama yang wafat tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan tahun lahirnya Imam Ghazali, yaitu Imam Al-Qadi Al-Mawardi, berjudul Al-Hawi. Nah, Imam Juwaini luar biasa. Ada kitab usul fikih beliau terkenal judulnya Al-Waraqat.
Dipelajari juga kitab itu, Al-Warakat. Dan dari kitab induk usul fikih berjudul Al-Burhan. Itu kitab induk usul fikih ada 4. Ini harus dihafal nih. Jadi usul fikih kitab terbaiknya itu 4. Kalau kita kenal di hadis ada Kutubus Sittah. Di usul fikih ada 4 kitab induk. Yang pertama Al-Mustashfa karya Imam Ghazali. Yang kedua Al-Burhan karya Imam Al-Juwaini. Yang ketiga Al-Umad karya Al-Ghodi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Yang keempat Al-Mu'tamad karya Al-Imam Abul Husain Al-Basri. Ini 4 kitab induk usul fikih. Nanti ulama kelahiran tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Yang terkenal Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengambil saripati dari kitab-kitab usul fikih tersebut, dituangkan dalam kitab berjudul Al-Mahsul. Kalau Al-Mahsul dibaca, ini 4 kitab ini kaidah-kaidahnya masuk dalam kitab. Karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan kitab usul fikih yang paling awal, usul fikih yang paling awal ditulis oleh Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tahun 150 Hijriah lahir, wafat 204 Hijriah. Kitab yang beliau tulis berjudul Ar-Risalah. Itu kitab usul fikih pertama. Syekh Syihiti dalam kitab Maraqiyus Su'ud mengatakan awwalu man allafa fil kutubi Muhammad ibn Syafi'i al-Mutallibi. Orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih dan dituangkan dalam kitab, dia adalah Muhammad ibn Syafi'i al-Mutallibi, yaitu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini nasabnya bersambung ke Sayyidina Abdul Manaf, kakek Nabi, kakek buyut, buyut jid-jidnya Nabi ada namanya Abdul Manaf. Imam Syafi'i nasab dari ayahnya bersambung sampai kepada Abdul Manaf. Kalau Syafi' nama buyutnya, bukan nama ayah beliau. Ayahnya namanya Idris, Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Uthman. Kemudian bin Sa'id, terus naik ke atas Ibn Abil Manaf. Rasulullah sampai juga nasabnya ke Sayyidina Abu Manaf. Dan Nabi sudah memprediksi kemunculan Imam Syafi'i. Dalam hadis Nabi katakan adimu Quraisy yamlau tibaqal ardi ilma, akan muncul seorang alim dari bangsa Quraisy, akan memenuhi ilmunya di lapisan bumi ini. Ilmunya Imam Syafi'i tersebar di penjuru dunia. Yang kita gunakan cara wudu, cara sholat, itu pahalanya mengalir ke beliau. Berapa juta manusia yang mengikuti mazhab beliau, Imam Syafi'i. Nah, itu Imam Haramain. Nah, nanti dari usul fikih ada juga namanya Al-Qawaid Fiqhiyah. Tadi 5 asas tadi menjadi rujukannya. Ada kitab karangannya Abu Muhammad Al-Juwaini, judulnya Al-Jam'u wal Furuq. Imam Nawawi juga menulis kitab berjudul Al-Usul wad Dawabit tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Begitu juga ada kitab terkenal tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Juga ada unsur usul fiqh juga berjudul Al-Ashbah wan Nadhair yang ditulis oleh 3 ulama. Ya, kitabnya judulnya sama, tapi yang menulis orangnya berbeda. Al-Ashbah wan Nadhair, tapi disiplin ilmu yang sama, yaitu Al-Qawaid Fiqhiyah. Ada karangan Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah. Kemudian kitab ini juga ditulis oleh Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, dan ditulis juga oleh Imam Jalal As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dengan judul yang sama, Al-Ashbah wan Nadhair. Kemudian ada juga ulama Izzuddin Ibn Abdis Salah menulis kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah berjudul Qawaidul Ahkam.
Begitu juga ada ulama Indonesia yang terkenal ya, di kota Makkah. Beliau bermukim di kota Makkah, yaitu Musnidud Dunya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau punya kitab Usul Fiqh dan Al-Qawaid Fiqhiyah yang terkenal secara internasional, berjudul Al-Fawaidu Al-Janiyah. Dan yang terakhir yang kami pelajari, karangan Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, berjudul Idah ya fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan masih banyak. Itu umur akan habis dengan itu kalau belajar. Makanya orang kalau mendalami tengah lama udah gak bisa naik lagi karena habis waktu ya, dan nikmat. Kalau belajar belum dapat nikmat, masih belum belajar ya. Makanya ada dikatakan kalau baca buku 1 jam ya hobi namanya, hobi. Semua orang bisa 1 jam, tapi kalau sudah 20 jam, wah itu sudah overdosis. Kalau 10 jam kerja, udah bukan hobi. Baca kitab, baca buku sampai 6 jam, 8 jam itu pekerjaan. Sama seperti orang yang di kantor. Bahkan lebih lelah, karena dia harus berpikir sepanjang 8 jam itu. Membaca, berpikir, itu. Makanya dikasih hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap hurufnya terhitung tasbih. Itu. Dia mengulang hafalannya, dapat pahala begini dan begitu. Kemudian malaikat hadir dan seterusnya. Nah, ini Imam Haramain. Imam Ghazali juga berpendapat demikian. Imam Nawawi juga berpendapat demikian. Karena ra'san fil madhab, beliau pemimpin dalam madhab Syafi'i. Beliau mengatakan niat tidak perlu dilanggengkan karena memberatkan. Cukup waktu takmir kita sudah hadir niat dalam hati, itu sudah sah. Dan ini yang dipilih karena tidak mempersulit. Ada wujub dzalika limasyaqqah asy-syadidah wa qalu bil iktifai bistihdari an-niyati ijmalan fi juz'in minat takdir. Jadi ada 2 pendapat tadi. Pendapat pertama mengatakan wajib melanggengkan, yang mau ikut silakan. Pendapat kedua, yang penting sudah hadir niat di awal takbir sudah sah. Pendapat kedua. Ini semua yang mereka fatwa itu punya marja', rujukan, bukan inovasi dari pemikiran mereka, tidak. Semua yang ada di kitab fikih itu hasil mujahadah dalam menyimpulkan hukum berlandaskan dalil. Dalil yang disepakati ada berapa? Semua sepakat 4 mazhab. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 4 yang disepakati. Pertama Al-Quran. Al-Quran itu menjadi rujukan hukum pertama. Apa itu Al-Quran? Lughatan, secara bahasa, ada yang berpendapat berasal dari kata membaca. Di Al-Quran ada yang mengartikan artinya membaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, adapun pengertiannya itu kalamullah, firman Allah, al-munazzalu ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad biwasitati Jibril, salah satunya lewat perantara Jibril. Jadi tidak semua wahyu lewat Jibril. Ada Nabi langsung dapat dari Allah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Jibril itu hanya sebagai simbol bahwa agama ini harus ada guru. Ilmu agama ini harus ada guru. Simbol saja. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Al-Qawaid, ya, Al-Anwaru Qudusiyah fi Gawaid Sufiyah,
yang lahir tahun 898 Hijriah, mengatakan malaikat Jibril datang membawa wahyu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai simbol bahwa ilmu agama itu harus talaki dengan guru. Bukan posisi Nabi menjadi murid kemudian malaikat Jibril menjadi guru. Tidak, kebalik, yang menjadi guru Nabi Muhammad. Yang murid malaikat Jibril. Coba antum perhatikan analisa satu hadis yang terkenal namanya hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril menyerupai manusia, kemudian datang menghadap Nabi, iya kan? Pakaiannya putih bersih, kemudian bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi. Ya, hadis yang cukup panjang, satu persatu dijawab. Tanda kiamat itu kapan? Atau terjadinya hari kiamat itu kapan? Dijawab oleh Nabi tanda-tandanya. Kedatangan Jibril, ini hadis ini dia berada di atas tahun 7 Hijriah. Artinya akhir-akhir ya. Sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi. Nabi masih di kota Makkah sudah diturunkan Al-Quran sampai Nabi hijrah ke 23 tahun kata Ibn Abbas. Al-Quran diturunkan. Dan hadis Jibril ini bisa kita simpulkan. Hadis ini Nabi menyampaikan, menjelaskan Islam, iman, ihsan itu di atas 7 Hijriah. Ada yang mengatakan begitu karena ada riwayat dari Abu Hurairah juga. Selain riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, artinya momentum itu Abu Hurairah hadir. Sedangkan Abu Hurairah ini masuk Islam tahun 7 Hijriah. Ketika selesai perang Khaybar. Sehingga hadis ini adalah hadis yang menyimpulkan seluruh ajaran Islam. Bisa tahun 7, bisa tahun 8, mungkin juga bisa 9, bisa juga 10 Hijriah. Nabi jelaskan, yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Jadi seakan-akan malaikat Jibril menunjukkan identitas aslinya. Saya ini murid. Makanya saya tanya ke Nabi, apa itu Islam, apa itu iman? Nabi jawab, walaupun malaikat Jibril juga sudah tahu jawabannya. Makanya kan malaikat Jibril mengatakan benar. Ya. Ketika Nabi jawab, kata malaikat Jibril, jawabannya benar. Itu. Sampai para sahabat bilang, dia bertanya tapi dia membenarkan. Sehingga keluar satu hikmah bahwa sekalipun kita ini sudah tahu masalah tersebut, tidak masalah kita bertanya kepada guru agar yang lain yang belum tahu bisa tahu faedah itu. Bukan dalam rangka menguji coba. Kalau menguji coba itu suul adab. Niatnya tidak baik. Tapi untuk memberitahukan kepada yang lain yang belum tahu. Dia sudah tahu masalah itu, dia bertanya. Ini faedah dari pertanyaan Jibril. Malaikat Jibril sudah tahu jawabannya, tapi sengaja bertanya agar sahabat yang lain bisa mengerti. Nabi jawab satu persatu. Dan duduknya seorang murid. Itu dalam riwayat. Di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti malaikat Jibril ini muridnya Nabi. Bukan guru. Adapun membawa wahyu kepada Nabi simulasi dan simbol. Simbol bahwa ilmu ini harus ada talaki dengan guru, pertemuan dengan guru, bertatap muka dengan guru, ya, muwajah. Setelah dijelaskan oleh Nabi, malaikat Jibril pergi. Kemudian Nabi katakan kepada sahabat yang hadir, kalian tahu siapa? Tadi yang datang itu siapa? Mereka mengatakan Allah wa Rasul wa ala. Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi, fa innahu Jibril. Itu tadi malaikat Jibril. Ataku yu'allinukum dinakum. Dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian ilmu agama ini. Kata kalian di situ Nabi tidak termasuk. Kalau Nabi termasuk, dia datang ke sini mengajarkan kepada kita. Tapi Nabi mengatakan Jibril datang ke sini mengajarkan kepada kalian. Kalian berarti Nabi tidak di situ. Nabi gak bisa diajarkan oleh makhluk. Nabi hanya bisa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi.
Makanya ketika Mi'raj juga yang mampu tembus hingga berjumpa dengan Allah, ya Rasulullah, Jibril tidak mampu menembus. Kata Syekh Tantawi dalam kitab Tafsir Jawahir juga, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, mengatakan itu sebagai tanda bahwa ilmunya Jibril sampai di situ. Ma'rifatnya Jibril kepada Allah sebatas di situ. Tapi Nabi bisa tembus untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat keliru kalau mengatakan bahwa Nabi berguru kepada malaikat Jibril. Tapi sebaliknya malaikat Jibril itu adalah muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Ghazali, Imam Harawain, Imam Nawawi, mereka menyatakan demikian, bahwa memberatkan, ya, masyaqqah, memberatkan kalau niat dilanggengkan dari awal sampai akhir. Dan ini berdasarkan tadi saya bilang referensi hukum pertama tadi Al-Quran, ya. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-manqul bitawatur at-ta'abbud bitilawah al-mabdu bi suratil Fatihati al-makhtum bi suratin Nas atau bi surat An-Nas. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya lewat perantara malaikat Jibril yang dinukil secara mutawatir, secara berjamaah, sehingga keasliannya terjaga dari zaman Nabi sampai zaman kita saat ini. Al-Qurannya isinya sama, tidak kurang, tidak lebih, dan bernilai ibadah ketika membacanya. Per huruf terhitung pahala. Itu. Mau tahu arti, tidak tahu arti, tetap dapat pahalanya. Kemudian diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Ada 114 surat. Ayatnya khilaf, ya. Tapi yang gampang dihafal 6.666 ayat. Titiknya itu Al-Quran, huruf-hurufnya yang ada titik, pernah dihitung secara manual oleh Imam Syafi'i. Itu dapat 1 juta lebih titik.